Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru kita Buya Yahya dan kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan pada beliau dan keluarganya. Amin. Amin. Begini Buya, ini amalan di luar 4 bulan mulia ya, seperti Rajab, Syaban dan Ramadan, Syawal. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, contohnya salat sunnah nafil kayak hajat, istiqoroh, hajat atau duha, itu kami mengamalkan suatu amalan seperti tawasul Bu ya. Tawasul dengan bawa orang-orang soleh, ngadika Fatihah atau Asmaul Husna atau zikir-zikir yang lain seperti Fidul Fatih atau Fidul Hadat dan yang lainnya. Yang ingin kami tanyakan bagaimana hukumnya Bu ya, dan adakah riwayat dari Rasulullah ketika melakukan salat sunnah tersebut Rasulullah melakukan zikir-zikir tersebut, karena ada sekelompok orang Bu ya mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah memberikan contoh ketika setelah melakukan salat sunnah tersebut melakukan zikir-zikir yang panjang lebar seperti itu Bu ya. Ya mungkin pertanyaan kami dari itu aja. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua amalan sunnah disunnahkan, tetap disunnahkan di malam nisfu Sya'ban. Maka sungguh aneh dan unik. Dan ini perlu dalil. Dan barangkali ini adalah poin ketidakmengertian sebagian orang. Waktu melarang melakukan amalan di malam nisfu Sya'ban, sudah kami jelaskan kaidah misalnya. Semua amalan yang disunahkan di luar bulan Sya'ban, maka sunnah untuk diamalkan khususnya di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada beda. Nggak ada larangan. Yang biasa yang melakukan sholat hajat di luar Sya'ban, di malam Sya'ban juga disunnahkan. Dan zikir itu kapan saja boleh. Dan tidak ada larangan waktu untuk berzikir. Tidak ada larangan waktu untuk berzikir kecuali satu saja, di saat keluarnya sesuatu dari perut kita, maka kita tidak dianjurkan berzikir dengan lidah. Selebihnya tetap kita dihimbau untuk berzikir dengan lidah kita, kapanpun. Dan kemudian, kalau di malam nisfu Sya'ban tetap disunahkan semua amalan sunnah, sholat sunnah. Pertanyaannya tadi sangat tepat. Apakah ada anjuran zikir-zikir setelah sholat sunnat? Permasalahannya bukan di situ. Kalau Anda ingin berzikir sebelum sholat sunat juga tidak dilarang kok. Intinya di malam nisfu Sya'ban itu yuk diperbanyak zikir. Karena tadi hadis yang sudah disebutkan apa? Allah menyeru. Mana yang minta ampun? Lah, zikir termasuk minta ampun, termasuk zikir kepada Allah. Siapa yang minta dikabul hajatnya? Ayo. Dan di situ ada dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perbanyaklah di situ untuk kita melakukan ibadah di situ, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Jadi intinya waktu itu berzikir gitu saja. Jadi bukan masalahnya setelah sholat sunat atau sebelum sholat sunat. Jadi tidak ada aturannya. Boleh dibalik ibu bapak. Permasalahan orang itu hanya pengen nyalahkan orang lain. Coba katakan kepada ustadz yang berkata bahwasanya zikir setelah sholat sunat gak boleh. Bilang saja, ustadz demi antum saya balik zikir dulu baru sholat sunat. Mau enggak? Itu orang sakit, itu sakit. Kalau orang sakit ya dimaafkan ya. Ya, tidak pernah ada aturan dari Nabi. Coba Ustaz, ana pengen tahu aturan dari Nabi, sebutkan, ente ajari saya amalkan nanti. Yang jelas Nabi bersabda bahwasanya di malam nisfu Sya'ban hendaknya begini-begini. Gimana cara mengamalkannya? Ayo. Atau Anda tidak pernah mengamalkan sunnah, gitu saja. Amalkan sunnah, zikir sesuka Anda. Nabi Muhammad mengajarkan berzikir, sholawat kepada Nabi kapan saja, berzikir kapan saja, zikir apa saja. Dan tidak harus Anda mengikuti susunan yang kami buat ataupun susunan rotib hadat. Tidak, yang penting malam itu berzikir. Lalu kenapa kita baca rotibul hadat? Lebih enak, sudah dikumpulkan rapi dan itu dipilih oleh Imam Haddad, bacaan-bacaan yang doa-doa yang memang benar-benar sangat kita butuhkan. Termasuk dalam Wiridul Fatih yang kita kumpulkan. Itu semua adalah zikir-zikir yang sangat kita butuhkan. Ada tasbih, ada tahlil di situ. Ada istighfarnya Nabi Yunus dan masih banyak itu kumpulkan di tempat itu. Jadi ketahuilah, zikir intinya di malam itu berzikir. Anggap saja Ustaz, gak usah pakai sholat sunat, zikir saja sudah. Mau ndak sama saya? Habis itu makan bareng nanti di Al-Bahjah sana, mau? Kalau masih gak mau terus maunya ente gimana Ustaz? Sholat tok gak boleh, zikir gak boleh, sholat sama zikir gak boleh, sholat tok gak boleh, zikir gak boleh, terus ngapain Ustaz? Dan kayaknya bagi orang yang berakal sehat,
Tidak pernah kita menemukan orang yang paling tidak berakal kecuali manusia-manusia seperti itu. Karena membingungkan. Apa yang diinginkan dari mereka itu? Lihat selebaran, membid'ahkan. Memang urusan, mohon maaf, lihat. Suruh membid'ahkan ini tulisan. Kita hadir ke riwayat yang sahihah. Memang ada misalnya salat tentang 100 rakaat. Namanya salat apa? Ada salat ini. Ada riwayat dari Imam Ghazali. Tapi ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Kami tidak mengatakan, kami tidak mengambil itu. Kami hanya membawa riwayat yang benar dari para ulama bahwasanya puasa Sa'ban adalah boleh. Sunnah. Malam itu Sa'ban adalah malam mulia yang Nabi sendiri pergi ke Baqi dan berkata Allah turun dan Allah memberikan pengampunan yang sangat banyak di situ. Nah, kalau Allah memberikan pengampunan, itu masa nggak dipilih kan begitu? Tentunya saya akan mencari pengampunan itu. Di malam itu aku membenahi urusanku dengan saudaraku. Aku berzikir, ada min mustaghfirin, mana yang minta ampun? Diampuni, yang nggak minta ampun? Yang tidur mulai sore, istighfar itu zikir atau tidak? Mungkin Anda tidak mau katakan. Ya sudah, Anda tidak usah baca yang namanya Rotibul Haddad. Cukup Anda istighfar. Saya akan istighfar setiap malam. Salah? Malam nisfu Sa'ban aku akan istighfar 5.000 kali. Boleh atau tidak? Katakan ke dia. Enggak boleh. Oh, nentang Rasulullah Nabi. Alamin mustaghfirin. Mana yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni. Kalau tidak minta ampun, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing waras ngalah. Itu saja sudah. Repot sama orang-orang begitu tuh memang. Di mana-mana ada selalu muncul keanehan-keanehan. Makanya sengaja kami hadirkan risalah ini untuk mengcounter itu semuanya. Kita ingin kembali kepada ketenangan.